warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Untuk kali ini, Usada akan menjelaskan tentang poligon. Ya, apa itu poligon? Ada yang tahu nggak? Apa sih poligon itu? Ada yang tahu nggak? Apa poligon itu? Silakan raise hand. Ya, Merek poligon itu loh. merek sepeda. Merek sepeda. Katanya Fatir merek sepeda. Ada lagi yang lain? Apa poligon itu anak-anak? Bangun beraturan. Hah? Bangun beraturan. Ada lagi yang lain? Apa sih poligon itu? Bangun datar. Bangun datar. Ada lagi yang lain? Ada bangun beraturan. Ada yang jawab bangun datar. Ada nggak yang lain? Poligon. Kenapa Mbak Adel? Banyak. Segi banyak. Ada lagi yang lain? Luas Apa sih poligon persegi. itu? Luas persegi. Ada lagi pendapat yang lain tentang poligon? Nah, oke, coba Banyak karena tidak beraturan. bangun yang tidak beraturan ya ada banyak ya tadi ya, ada yang menjawab bangun beraturan, bangun tidak beraturan, bangun datar. Terus apa tadi Mbak Adel yang jawabnya? Segi banyak. Kemudian apa merek sepeda? Ya, oke, Usada mau share screen dulu. Apa sih poligon itu? Nah, ini kita mau belajar apa sih poligon itu ya. Coba. Semuanya udah terlihat slide-nya Usada? Belum. Belum? Belum. Iya. Masa gelap? Udah. Sudah kelihatan? Nah, ini Sudah. ya. Sudah. Ini adalah poligon. Poligon itu apa sih Ustada? Kita cek poligon itu apa sih? Bentar. Ini tak taruh mana ini layarnya. Nah, ini ya. Nah, ini anak-anak poligon. Poligon itu ini. Polygon are two-dimensional shapes ya. Jadi poligon itu adalah bangun datar dua dimensi. Kalau bangun datar dua dimensi itu berarti dia bentuknya datar, bukan berupa bangun ruang ya itu. Nah, poligon itu anak-anak ciri-cirinya itu punya straight lines. Apa itu straight lines? Garis. Dibatasi oleh garis lurus ya. Lines itu garis, straight itu lurus. Jadi dibatasi oleh garis lurus anak-anak gitu. Nah, kemudian poligon ini juga the shape is close. Close itu artinya all the lines connect up. Maksudnya apa all the lines connect up itu anak-anak? Ada yang tahu nggak? Semua. Iya, semuanya tertutup ya. Semuanya bisa dengar suaranya Usada jelas tah? Iya. Jelas. Jelas. Ya, oke. Kalau jelas, alhamdulillah. Nah, poligon ini anak-anak semuanya tertutup. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini adalah contoh poligon. Lihat, dia dibatasi oleh garis lurus. Ada nggak di sini yang garisnya nggak lurus? Di gambar pertama ini. Nggak ada. Yang ditunjuk Usada. Kamu bisa lihat kursornya Usada ya? Ya. Yang ditunjuk Usada ini semuanya terdiri dari straight lines ya, atau straight sides. Berarti dia adalah satu ciri poligonnya sudah terpenuhi. Kemudian ciri yang lain adalah close. Apakah ini close semuanya? Connect up ya, all the lines connect up, berarti dia adalah poligon. Kemudian contoh yang kedua, not a polygon. Kenapa kok di sini not a polygon keterangannya? Karena ada lengkungan. Iya, karena dia has a curve ya, karena dia punya kurva atau garis melengkung.
garis melengkung itu dinamakan kurva ini, yaitu ini. Meskipun yang lainnya garisnya lurus dan meskipun all the lines connect up, tapi dia ada satu garis lengkungnya, maka dia bukan poligon. Understand? Nah, terus contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini not a polygon. Kenapa dia not a polygon? Karena membuka. Karena dia tidak semua sisinya atau garisnya ini connect up, tersambung, tidak semua. Jadi ada yang terbuka ini, ya kan? Katanya orang Jawa lo onok bolongi gitu ya. Nah, itu jadi dia open, not close ya. Karena itu dia bukan merupakan polygon. Nah, ini anak-anak, polygon itu comes from Greek. Jadi nama polygon itu dari Inggris ya. Poly itu artinya many atau banyak, dan gon itu artinya angle atau sudut. Angle ya, bukan angel. Kalau angel itu malaikat. Bacanya angle. Maksudnya sudut. Maksudnya adalah segi banyak gitu ya. Atau kalau segi banyak itu kan bangun datar yang mempunyai banyak sudut ya. Gitu, dan tertutup ya. Nah, itu ciri-cirinya poligon. Selanjutnya. Salah. Nah, ini tipe-tipenya poligon itu ada macam-macam anak-anak tipe poligon itu. Yang pertama ada concave atau convex. Jadi poligon yang convex itu yang seperti ini anak-anak. Jadi dia itu nggak punya nggak punya sudut yang masuk ke dalam atau menjorok ke dalam. Beda dengan concave. Coba perhatikan, ini convex, ini concave ya. Kalau concave itu dia ada sudut yang menjorok ini, yang ditunjuk Ustadzah. Tahu? Tahu ya. Bisa dilihat ya bedanya ya. Kalau convex ya, kalau convex itu dia kayak bangun datar biasa itu loh sayang ya, kayak persegi panjang, segitiga itu kan bentuknya seperti ini saja ya. Semua sudutnya itu tidak ada yang menjorok ke dalam atau lebih dari 180 derajat, nggak ada. Pokoknya semuanya biasa seperti ini. Nah, kalau yang concave itu dia pasti ada yang menjorok gini, sehingga sudut yang dibentuk di luar ini itu lebih dari 180 derajat yang ditunjuk Ustadzah ini. Ya, ini. Maaf kok ini. Yang ini loh. Ini kan lebih dari 180 derajat. Yang di dalam ini sudutnya ya. Kalau yang ini semuanya tidak ada yang lebih dari 180 derajat. Ini sudut lancip malah kurang dari 90 derajat. Kemudian ini sudut tumpul lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Ini juga, ini juga. Nah, kalau ini coba ini. Nah, ini lebih dari 180 derajat ya. Itu. Jadi dia dinamakan concave. Tipe poligon yang lain juga ada yang dinamakan poligon yang simple atau kompleks. Nah, kalau poligon yang simple itu yang seperti ini. Ini simple, artinya nggak aneh-aneh gitu ya. Wis pokoknya nggak aneh-aneh gitu, gampangannya itu gitu. Ya biasa gitu ya. Tapi kalau yang kompleks, nah itu seperti ini anak-anak. Ya. Makanya di sini dinamakan a complex polygon intersects itself. Jadi ada yang intersects anak-anak. Intersects itu ini loh anak-anak, saling berpotongan satu dengan yang lain. Ya, memotong dirinya sendiri. Ya toh? Ya enggak? Halo? Memotong dirinya sendiri. Ini kan memotong dirinya sendiri kan? Bentuknya kayak ikan kebetulan ini ya. Itu. Kemudian many rules about polygons dan work when it is complex gitu ya. Itu. Jadi bedanya seperti itu. Kalau ada seperti ini simple, bentuknya sederhana, biasa gitu ya. Tapi kalau yang ini kompleks gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami untuk tipe poligon yang ini? Oke, next. Nah, tipe poligon yang lain itu ada regular dan irregular. Kalau regular itu has all angles equal and all sides equal. Jadi ini contoh yang reguler. All angles equal. Maksudnya apa? Semua sudutnya itu sama, anak-anak.
Jadi besar sudut ini, 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 sudutnya semuanya sama. Ini ada berapa sudut sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 sudut, itu besarnya semuanya sama. Dan all sides equal, berarti semua sisinya juga sama panjang anak-anak. Sisi 1 sama dengan sisi 2, sama dengan sisi 3, sama dengan sisi 4, sama dengan sisi 5. Kalau ukurannya 3 cm ya berarti semuanya ini 3 cm semua gitu maksudnya ya. Nah, kalau irregular itu berarti kebalikannya ini. Jadi sudutnya nggak sama besar, sisinya juga nggak sama panjang. Contohnya ini tadi anak-anak. Ini kan sudut, ini kan beda dengan sudut ini kan ya. Gitu. Jelas beda ya, bentuk sudutnya udah jelas beda, nggak pakai ngukur itu sudah kita bisa jelas beda, itu usah ada ukurannya ya, nggak perlu pakai ngukur. Pakai apa kalau mau ngukur sudut itu pakai apa? Busur derajat ya itu. Nah terus panjang sisinya juga jelas beda kan, ini ya bisa dilihat ya, tanpa kita harus mengukur pakai penggaris juga sudah bisa dilihat jelas beda lah, ini lebih panjang daripada ini kan gitu ya. Ini lebih panjang daripada yang ini ya, itu. Jadi ini regular, ini irregular. Paham untuk tipe poligon yang ini anak-anak? Paham ya. Atau gampangannya bisa kita sebut poligon yang ini regular itu beraturan. Jadi segi banyak beraturan. Poligon kan segi banyak. Kalau regular berarti segi banyak beraturan atau disebut regular polygon. Tapi kalau irregular polygon yang ini itu bisa kita sebut segi banyak tidak beraturan. Paham ya? Oke, nah nanti yang kita pelajari di buku paketmu itu yang ini, yang bukan tipe yang konkav, bukan juga tipe yang apa tadi yang pertama tadi ya? Ini kan simple sama kompleks ya, bukan juga tipe yang konveks dan konkav, bukan. Yang kita pelajari nanti di buku kalian hanya yang ini saja, yang reguler dan irregular. Tapi tadi Usada kenalkan juga bahwa tipe poligon itu nggak hanya beraturan dan tidak beraturan, tapi juga ada simple, ada kompleks, ada konveks, ada konkav juga atau konkav juga. Kalau di bahasa Indonesia itu konkav sama konveks gitu ya. Itu nanti yang kita pelajari yang ini ya, beraturan dan tidak beraturan. Oke, next untuk poligon anak-anak, kalau sisinya itu ada 3 berarti kita biasa menyebutnya segitiga ya. Segitiga itu atau kalau di dalam bahasa Inggris apa namanya? Triangle. Nah, kalau segi 4 itu kalau segi 4-nya itu berupa persegi panjang, itu biasa kita namakan persegi panjang atau apa di bahasa Inggris namanya? Rectangle. Ya. Kalau segi 4-nya itu sama panjang, biasa kita sebut sebagai persegi. Persegi atau apa bahasa Inggrisnya? Square, ya. SpongeBob SquarePants. Nah, kenapa SpongeBob itu bentuknya kotak gitu ya? Karena dia persegi kan di SpongeBob SquarePants. Nah, ini kalau segi 4 sendiri itu namanya sebenarnya kuadrilateral anak-anak. Jadi sebenarnya persegi panjang itu termasuk kuadrilateral, termasuk keluarga besarnya segi 4 atau disebut kuadrilateral. Nah, tapi yang namanya segi 4 itu ada buahnya anak-anak, ada persegi atau square ya, ada persegi panjang atau apa persegi panjang tadi? Rectangle. Ada lagi yang segi 4 itu apa? Layang-layang. Ya, layang-layang itu apa? Apa layang-layang? Kite. Iya, layang-layang. Wah, ini kelihatan nggak pernah main layang-layang ini ya. Saudara Emma, besok kalau sudah masuk meskipun giliran kita ajak layangan ayo Saudara Emma. Iya, ayo. Pelajaran matematika. Di lapangan Pongangan itu loh. Ya. Tapi tetap harus jaga jarak layangannya ya, 2 meter. Iya. Kalau ditanya ngapain pelajaran matematika. Terus ada lagi anak-anak
segi empat yang lain itu apa? Belah ketupat. Belah Tahu belah ketupat. ketupat? Apa bahasa Inggrisnya? Di bahasa Inggris itu namanya. Ketupat. Ada yang Ketupat. apa? Nggak Ketupat. tahu. Ada yang menyebut diamond, ada kan karena seperti apa? Diamond itu Oh iya. Permata. ya seperti permata gitu. Atau ada yang menyebut rhombus. Rhombus itu belah ketupat ya. Apa? Jajar genjang. Ada lagi yang lain, yang segi empat lain, kuadrilateral yang lain, yaitu apa? Jajar genjang. Jajar genjang namanya apa, anak-anak? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa ya, lupa Usada namanya. Jajar genjang. Paralelogram ya. Jajar genjang itu paralelogram. Terus ada lagi segi empat yang lain, trapesium. Nah, trapesium itu ada yang menamakan tetap trapesium tapi pakai Z ya, trapezium gitu, atau trapezoid. Ya, tuh ya. Itu semua adalah keluarga besarnya kuadrilateral. Nah, kuadrilateral ini anak-anak berasal dari ini loh, a quad bike has 4 wheels. Maka dari itu kuadrilateral ini diberi nama untuk bangun datar yang mempunyai 4 sides ya. Itu ada sejarahnya nama-nama itu ya. Nah, terus penta itu segi 5 ya, pentagon. Pentagon itu segi 5. Kamu tahu pentagon di Washington DC ya? Itu kan seperti ini kalau di foto dari atas tuh. Ini Ustazah Vita kemarin habis foto dari atas ini. Ada. Gimana Ada kalian ini? kota lainnya yang kayak gitu. Oh iya, ini Ustazah Vita kemarin soalnya cuma sempat ke Washington stadium, DC aja sih, terus Ustazah foto-foto gitu. Enggak sempet ke negara lain yang punya penta-penta gitu. Mohon maaf ya, nantilah lain kali kalau Ustazah punya waktu. Emang saya pernah ke Washington DC. Loh ini fotonya, Ustazah foto ini gimana sih? Dota. Kan nggak bisa terbang. Ya kan bisa lewat drone. Bisa lewat drone. Zaman sekarang gitu loh. Mana sih Doraemon aja udah punya pintu ajaib sejak dahulu kala. Nah, ini pentagon is in Washington DC has 4 sides ya. Jadi ini punya 5 sisi. Makanya kenapa bangun datar yang mempunyai 5 sisi itu disebut sebagai pentagon gitu. Jangan lupa. Nah, more examples-nya ini anak-anak. Ini irregular ya. Irregular itu apa? Tadi tak beraturan ya, tak beraturan. Jadi ini heksagon tak beraturan. Heksagon ada ininya juga heksagon nanti tak kasih tahu. Di slide selanjutnya ini 1 2 3 4 5 6 dia segi 6 tapi karena sisinya tidak sama panjang jadi dia disebut segi 6 tak beraturan. Tapi apakah irregular heksagon ini termasuk poligon? Ya. Apakah irregular heksagon ini termasuk poligon? Ya. Tadi apa cirinya poligon? Ada 2, yaitu terdiri dari garis lurus dan tertutup. Nah, berarti dia termasuk poligon atau segi banyak. Nah, terus ini concave octagon. Kenapa tadi kok dinamakan concave? Karena ada yang masuk ke dalam. Ada sudut yang masuk ke dalam sehingga menyebabkan sudutnya ini jadi lebih dari 180 derajat ya. Nah, oktagon itu segi 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kenapa kok dinamakan oktagon? Nanti ada sejarahnya di slide selanjutnya. Bikin penasaran ya, Ustazah Vita ya. Nah, apakah concave oktagon ini termasuk poligon? Ya. Ya. Kemudian ini star. Star ini termasuk kompleks poligon. Kenapa kok dinamakan
kompleks poligon. Dirinya sendiri. Karena memotong dirinya Karena sendiri ya. memotong dirinya sendiri. Bahasa simpelnya itu ribet gitu loh nak, gambarnya itu ya ruwet gitu ya. Nah ini remembering lagi oktagon. Kenapa kok dinamakan oktagon? Karena ini berasal dari an octopus has 8 tentacles. Jadi apa ini? Oktopus itu punya 8 tentacles anak-anak. Makanya kenapa bangun datar yang punya 8 sisi itu dinamakan oktagon. Gitu ya. Gitu. Kemudian 9 sisi itu dinamakan nonagon. Nonagon itu dari kata nine agon gitu. Jadi nonagon kalau 9 sisi ya. Gitu. Kemudian dekagon. Kenapa? Fatir? Nggak pernah dengar lebih dari nggak pernah dengar apa itu lebih dari oktagon. Iya, nggak pernah dengar ya. Ini sekarang dengar. Sampai berapa? Sampai dan tak terhingga gitu. Jadi ini nanti pelajaran kita sehari ini mengenal nama bangun datar. Ya, selanjutnya dekagon. Nah, dekagon ini 10 sides anak-anak. Jadi dekagon itu punya 10 sisi. Kalau kamu mengingat dengan ini aja desimal. Desimal itu kan ini sistemnya kan 10 digit ya, setiap 10 digit ya. Jadi ada per 10-an, per 100-an, per 1000-an itu kan kelipatan 10 ya. Nah, itu jadi dinamakan dekagon. Understand? Yes. Nah, ini yang heksagon. Heksagon tuh yang 6 sisi tadi ya. Nah, ini heksagon jadi dari honeycomb hexagons gitu ya. Kemudian septagon. Heksa itu 6. Septagon, septa itu 7 dari kata seven agon gitu. Jadi kayak nonagon tadi ya. 9 agon gitu. Soalnya kan apa itu sudah. namanya? Kenapa? Soalnya apa namanya? Soalnya? Gak jadi. Kenapa Tir? Kok nggak jadi sih Tir? Tiwas usada kepo. Nah, lupa itu. mau bilang apa? Oh, lupa mau bilang apa. Nah, kalian sudah tahu sekarang? Sudah paham apa itu segi banyak atau poligon? Paham. Punya 2 ciri tadi. Apa saja cirinya? 1. Tertutup. 2. Tadi dengan garis lurus. Dibatasi garis lurus ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku paketnya. Halaman berapa ya itu segi banyak itu? Berapa? Halaman 83 ya. 83 ya? Nah, 83 Usada nggak usah jelaskan lagi ya, udah sama dengan yang dijelaskan Usada tadi. Coba langsung ke 84. Coba 84. Sudah? 84. Nah, di halaman 84 itu ada gambar yang nomor 1 itu gambar apa anak-anak ya? Segi 6. Segi 6. Segi 6 tadi namanya apa anak-anak? Pentagon. Segi 6. Heksagon. Banyak sisi berarti berapa di situ? 6. Sambil ditulis ya, sambil langsung ditulis ya. Terus segi banyak atau bukan segi banyak? Segi banyak. Segi banyak. Yang lainnya di-unmute dong, biar sama-sama terdengar suaranya. Gak suaranya Adel toh yang terdengar. Kayak gitu loh, Rame. Giliran terdengar suaranya Fatir nggak jadi. Teks halaman 85. Nomor 2 itu apa? Bangun apa itu? Trapesium. Trapesium. Punya berapa sisi?
4. Berarti dia trapesium juga termasuk apa tadi yang punya 4 sisi tadi? Banyak. Bukan. Nama keluarga besarnya segi 4 tadi apa? Kuadrilla. Siapa tadi? Lupa. Iya, equilateral. Banyak sisinya 4. Dia termasuk segi banyak atau bukan segi banyak? Banyak. Ya, segi banyak. Next, nomor 3. Bangun apa itu? Setengah lingkaran. Berapa banyak sisinya? 2. 2. 1 yang lurus, 1 yang melengkung. Ya. Segi banyak atau bukan segi banyak? Bukan segi banyak. Diisi loh ya. Fatir udah diisi itu. Ditulis di buku paketnya. Nah, kemudian nomor 4. Nomor 4 gambar apa itu? Bintang atau star. Ya. Banyak sisinya berapa? 10. Segi banyak atau bukan segi banyak? Segi banyak. Nomor 5. Bangun apa itu? Huruf S. Banyak sisinya berapa? 4 ya? 4. Segi banyak atau bukan segi banyak? Bukan segi banyak. Nah, selanjutnya kenapa? S. 4. Ustazah nggak bisa gambar di sini. Saya tak masuk ke tablet. Nah, nanti tak gambar S-nya ya. Sekarang kamu lihat dulu halaman 86. Coba dilihat halaman 86. Halaman nanti ini kemuhamadiannya Ustazah pakai matematika aja ya, anak-anak. Nanti terakhir kalau matematikanya udah selesai baru kemuhamadian sedikit aja ya. Nah, terus di halaman 86 itu coba kamu gambar 1 baris aja, nggak usah semua. 1 baris aja, kamu gambar satu bangun yang termasuk bukan segi banyak, 1 bangun yang termasuk segi banyak beraturan, dan 1 bangun yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Coba. Coba gambar ya. Sudah tak masuk pakai tablet. Ustazah Emma, ada Ustazah Emma yang tablet saya dijadikan co-host. Oke. Iya. Aisyah. Oke, udah. Tadi yang tanya apa S ya? S itu tergantung bentuknya sih ya. Kalau S-nya langsung gini, nah gini, kok elek ya S? Kalau gini ya berarti cuma ada 1 sisi ya, 1 sisi. Tapi kalau S-nya gini, nah terus gini. Nah, berarti ada berapa ini? 1, 2, terus 3 ini ya. Terus ini 4 ya. Berarti 4 sisi. Apa? Bukannya kalau S-nya yang warna hitam itu, bukannya
Nggak terbatas ya sisinya. Oh, enggak satu, Nak. Lingkaran. Iya lah, soalnya Itu kan satu sisi. Lingkaran bukannya terbatas. Bukan, lingkaran satu sisi. Ya. Kalau bangun datar tuh bisa dihitung sisinya, ya. Tapi kalau bangun ruang itu yang nanti beda lagi, ya. Kalau bangun ruang misalnya bola itu berarti tidak satu sisi langsung bulat gini ya. Jari-jarinya tidak terbatas. Ini jari-jarinya tidak terhingga ini anak-anak ya. Jari-jarinya banyak ini. Kalau mau dihitung banyak, nggak bisa dihitung ya. Jadi jari-jarinya ya Us yang tak terhingga, kalau sisinya yang satu, gitu ya Us ya. Iya, coba nanti Usada cek lagi ya. Seingatnya Usada gitu. Kalau bola itu baru satu sisi juga bola, kan sisinya langsung jadi satu gitu ya. Tapi rusuknya itu tak terhingga. Rusuk bola itu tak terhingga. Tapi kalau jumlah sisinya satu ya. Jadi misalnya gini loh, Nak. Ya apa sih gambar bola itu Usada kok gak iso gambar bola. Kalau kubus ya, kubus itu kan gini ya. Ya, kubus. Ini berapa ini? Kubus ini rusuknya berapa? Rusuk itu ini 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, rusuknya ada 12. Kalau bola, ya apa sih gambar bola itu? Bola itu kayak Gini ya. Iya dah. Gini ya. Ya Kayak Us. semangka. Itu semangka Us. Semangka. Ya, anggap aja bola ya. Nah, bola ini rusuknya tak terhingga ya. Iya, kalau S apakah termasuk segi banyak S itu? Bukan segi banyak. Iya, S itu bukan segi banyak. Kenapa kok bukan segi banyak? karena banyak. Karena ada lengkungnya. Ya, ada lengkungnya ini kan. Oh, ini ada lengkungnya ya. Ya. Sudah selesai gambarnya? Bukan itu, bukan banyak. Sudah selesai belum gambarnya? Gambar cuma 3 aja ya, Nak. Gambar satu yang bukan segi banyak, satu lagi yang segi banyak beraturan, satu lagi yang segi banyak tidak beraturan. Bukan segi banyak kan macam-macam ya. Sudah Ustazah. Sudah. Nah, Nah, ini gambarannya Usada. Ini kalau bukan segi banyak, ya kan? Bukan poligon. yang terakhir kayak kue ulang tahun Ini apa? kebalik, Ustazah. Terus selilitnya di sini. Kira kue ulang tahun kebalik. Ini segi banyak, ya, karena kan apa itu? Segi banyak beraturan ya. Karena segitiganya sama sisi. Nah, ini lilitnya ya, di bawah sini ya. Nah, ini apa? Ini segi banyak tak beraturan. Karena
panjang sisinya tidak sama ya. Meskipun sudutnya sama semua ini, Usada semuanya sudut siku-siku ini. Ini kan siku-siku. Ini kan siku-siku. Ini siku-siku. Ya. Ini siku-siku ya toh. Ini siku-siku. Siku-siku juga. Ini siku-siku. Ini siku-siku, ini siku-siku. Tapi panjang sisinya tak beraturan. Gitu ya. Sudah ya? Nah, sekarang coba kita ke ini. Oh, Usada mau cek dulu, saya coba sih. Coba bentar ini tak keluarkan dulu. Nah, coba di layar ya. Kalista, minta tolong gambarnya Kalista. Didekatkan di layar. Untuk yang bukan segi banyak. Yang bukan segi banyak gambarnya Kalista seperti apa? Coba. Kalista. Ada gambarnya yang bukan segi banyak, nggak kelihatan sayang. Gambarnya gimana itu? Coba lihat lagi. Coba ditunjukkan lagi. 1, 2, 3, 4. Itu trapesium ya, Kalista? Kalau trapesium berarti segi banyak atau bukan? Dia dibatasi garis lurus, dia tertutup. Berarti termasuk segi banyak. Yang bukan termasuk segi banyak itu yang ada kurvanya, Kalista, atau yang terbuka. Ya, coba dibenerin ya. Diganti bangunnya. Oke, thank you. Silakan diganti dulu, Mbak Kalista. Saya mau cek Adel. Coba ditunjukkan yang bukan segi banyak. Yang bukan segi banyak. Bukan segi banyak. Oke, boleh setengah lingkaran sama gini ya. Oke. Sekarang Kaila. Kaila coba ditunjukkan yang segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan. Yang segi banyak beraturan, sayang. Oh ya, boleh. Segi banyak beraturan yang atas itu betul, yang persegi ya. Yang nomor 2 itu kamu gambarnya persegi ya itu ya, maksudnya. Nah, itu diperbaiki ya. Diperbaiki sisinya harus sama ya. Terus yang bawahnya itu kan kamu gambar persegi panjang. Persegi panjang itu tidak termasuk segi banyak beraturan karena sisinya tidak sama panjang ya. Kalau segi banyak beraturan itu cirinya sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Jadi yang memenuhi hanya persegi. Persegi, kemudian segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan tuh termasuk segi banyak beraturan semua ya. Kalau persegi panjang tuh termasuk segi banyak yang tak beraturan ya. Oke, bisa diganti yang kurang tepat tadi Mbak Kaila. Next, Usada mau lihat Zafran. Zafran, coba Usada lihat yang segi banyak tidak beraturan, Zafran. Ditunjukkan gambarnya. Segi banyak tak beraturan. Mas Zafran,
Ustazah, aku ngerjain versi kedua juga. Iya, boleh. Mas Zafran, bisa ditunjukkan gambarnya, Nak, ke layar? Belum selesai? Oh, belum selesai. Ustazah coba minta ini. Rendra yang segi banyak tidak beraturan. Oh, Rendra nggak ada. Mas Baim. Coba ditunjukkan yang segi banyak tidak beraturan gambarnya. Segi banyak tidak beraturan. Ada Mas Baim? Sayang? Bisa di-unmute Mas Baim? Nge-freeze kayaknya ya, Us ya? Blank screen. Nge-freeze ya, mungkin jaringannya ya. Nah, coba Ustazah tanya. Mbak Alma sudah, Nak? Yang segi Sudah. banyak tak beraturan? Sudah. Nah, coba Mbak Alma. Ustazah lihat dulu gambarnya. Baru satu, Ustazah. Iya, nggak apa-apa, memang satu aja. Ustazah tadi minta 3 gambar itu, satu bukan segi banyak, satu segi banyak beraturan, satu lagi segi banyak tidak beraturan. Yang tidak beraturan sayang, yang tidak beraturan aja. Nggak kelihatan. Silau ya? Iya, silau. Silau Mbak Alma. Nggak apa-apa, nanti difoto aja ya. Oke anak-anak, nanti Ustazah minta tolong kalian lengkapi ya. Kalian lengkapi semuanya ini. Oh, nggak kelihatan sih, bentar. Ustazah nggak usah pakai background. Sudah, Ustazah. Udah semua. Hah? Aku sudah. Iya, nggak apa-apa. Bentar sih. Nah, ini kalian lengkapi semuanya. Terus dikirim ke Ustazah Vita ya, sayang ya. Nanti ngirimnya kalian boleh upload di Google Classroom, boleh kirim ke WA. Tapi Ustazah berharap kalian bisa upload di Google Classroom aja supaya sambil latihan. Oke? Oke? Ya. Tuh, tapi kalau memang sudah mencoba Ustazah di Google Classroom upload tapi gagal misalnya, ya udah nggak apa-apa, kirim ke WA-nya Ustazah Vita ya. Untuk sementara Ustazah belum kasih tempatnya di Google Classroom untuk upload tugas ini. Nanti setelah pembelajaran hari ini selesai, Ustazah siapkan tempatnya ya, baru nanti kalian upload, boleh sore, boleh malam, boleh besok, nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai hari Jumat ya. Hari Jumat Ustazah cek soalnya. Ya sayang ya, biar Ustazah tahu kamu udah paham apa belum tentang poligon ya. Oke. Next, Ustazah lanjutkan. Ustazah ini sampai jam 8.45 ya, Ustazah. Iya, Ustazah kita. Ustazah lanjutkan matematika aja ya, karena supaya nggak ketinggalan. Iya, nggak apa-apa, seneng kok matematika. Ustazah Emma yang seneng. Maaf ya anak-anak, jangan bosen ya. Nah, sekarang luas dan keliling persegi. Tapi untuk awal ini Ustazah mau jelaskan luas persegi dulu. Kalian tentunya sudah pernah belajar nggak luas persegi? Sudah. Sudah. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oh, misalnya ini Ustazah punya ini ya. Berapa ya ininya, luasnya ini? Kalau Ustazah tanya, luasnya berapa ini ya? Berapa satuan? Berapa kotak satuan? Berapa kotak satuan luasnya ini? 3 kali 3. 2, 3. Luas yang ditanyakan luas berapa kotak satuan? Nah, berarti bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, luasnya ini ada 9 kotak satuan. Tapi untuk cari
Lebih mudahnya kalian gimana caranya supaya bisa jadi 9 kotak satuan tuh? 3 kali 3. Boleh. Oh, aku tak hitung gini Usada. Misalnya, ini Usada gambar lagi. Nah, ini kan kesininya 3, 1, 2, 3 ya. Ke bawahnya juga 3 ya kan? Nah, berarti 3 kali 3. Boleh. Jadinya luasnya itu adalah 3 kali 3. Jadinya berapa? 9 kotak satuan. Sama enggak dengan yang ini? Sama enggak? Sama gitu ya. Jadi bisa dengan 2 cara. Boleh menghitung satu persatu. Seperti ini. Kotaknya dihitung satu-satu. Boleh juga seperti ini. Ya, itu boleh. Kamu bisa pakai cara yang mana terserah. Kalau kotaknya ada buahnya, ya mendingan pakai cara yang kedua ini ya. Daripada kamu harus menghitung satu-satu gini, kan lebih lama ya. Mending pakai cara yang kedua. Nah, ini dinamakan apa anak-anak ini? Yang kesini dinamakan apa biasanya? Panjang. Yang ke bawah biasanya dinamakan lebar. Tapi aslinya panjang itu tidak harus selalu yang mendatar, lebar tidak harus selalu yang berdiri, tidak harus ya. Itu. Yang sisinya lebih panjang. Yang sisinya lebih panjang ya panjang, yang sisinya lebih pendek lebar. Tetapi untuk kasus persegi ini kan kita membicarakan luas persegi. Nah, untuk kasus persegi karena persegi itu panjang dan lebarnya itu sama sisi semuanya, maka terserah kamu mau yang panjang ini, mau yang lebar ini boleh. Aku maunya yang lebar ini, yang panjang ini boleh, sembarang podo wae. Soalnya persegi itu panjang dan lebarnya sisinya sama panjang. Understand? Yes. Bisa ya? Jadi nggak ada yang salah. Nanti kalau ada temennya yang gini, mana panjangnya? Misalnya ini 4 cm, ini 4 cm. Panjangnya yang ini, lebarnya yang ini. Bukan salah, betul, nggak apa-apa. Untuk kasus persegi, ya nggak apa-apa. Mau yang manapun panjang lebarnya nggak masalah karena ukurannya sama panjang, ya tidak ada yang salah. Gitu ya anak-anak ya. Oke, coba sekarang kalian coba kerjakan dulu yang latihan halaman 88. 88 hanya 4 soal, ya Allah gampang sekali. Ya, gampang sekali. Ayo dicoba. Dicoba. Rehan? Oke. Anya, Kayla, turn on your video, please. Kia, Dan us. Oh, you can raise hand. You can raise hand. Oke. Unmute sudah. Mudah sekali ya. Ya. Cepet banget nih. Udah ada yang selesai. Tika, Rafif, where are you? Sada only see your virtual background. Kemanakah kalian? Apakah sudah harus tanya ke Dora?
Rafa. Rafa jangan ngelamun, Rafa. Ini sudah jadi Satpol PP ya. Raise hand, Ta. Ya, raise hand kalau sudah, Del. 6 students have done. Oke. Oke, kita sambil kita bahas ya. Lumayan ya. Oke, number one. Number one. Siapa yang sudah ini? Ara, coba Mbak Ara. Mbak Ara number one itu berapa Ara? Jawabannya Ara, luasnya Ara. 49. 49. Ara pakai cara yang apa? Panjang kali lebar. Iya. Oh ya, panjang kali lebar. Berapa berarti Ara panjangnya? 7. 7. Lebarnya? 7. 7 juga, iya. Karena persegi itu sama ya anak-anak ya. 7 kali 7 berapa? 49. Satuan luas. Nah, gitu ya. Oke. Thank you, Ara. Excellent. Nomor 2. Nomor 2 yang belum tadi siapa ya? Zafran ya, Zafran. Ayo, Mas Zafran, nomor 2. Bisa di-unmute, sayang. Mas Zafran. Nomor 2 berapa luasnya Mas Zafran? Kita pakai panjang kali lebar aja ya, biar mudah ya. Karena itu kotaknya banyak. Berapa panjangnya Mas Zafran? 100. Panjangnya? Panjangnya 10 ya, lebarnya? 10. 10 juga. Jadi 10 kali 10 berapa? 100 satuan luas. Oke, excellent. Next. Yang belum tadi Vio. Vio nomor 3, Vio. Luasnya berapa? Nah ini panjang kali lebar aja ya Vio ya. Iya. Panjangnya dulu sayang. Berapa panjangnya? 8. 8. Lebarnya? 8. 8. Berarti berapa ini 8 kali 8? 64. Ya, 64. Satuan luas. Oke. Nomor 4. Nomor 4 berapa luasnya? 25. 25. Berarti panjangnya berapa ini? Panjangnya 5, lebarnya kali 5. iya, jadi 25 satuan luas. Mudah sekali ya. Ya, apa ulangan harian sekarang, Kak? Ya. Enggak mau. Yang enggak ulangan harian enggak akan ngomong. PH sekarang. Next. Sekarang kalian coba yang itu, yang halaman 90. Ayo. Yang halaman 90, ayo coba. 90. Coba sih, halaman 90. 90 yang atas ya, yang latihan tuh loh. Tentukan luas persegi. Gampang kan? Luas persegi kan panjang kali lebar ya. Kalau nomor 1 berarti berapa luasnya? 11 kali 11. Iya kan? 11 kali 11. Berapa 11 kali 11? 121. Nah, lanjutkan nomor 2 sampai nomor 6. Silakan dicoba dulu dihitung. Bisa ada tak ngecas laptop. Nah, silakan dihitung dulu.
Dan Rehan, where are you? Kenzi also, Oke. where are you? Sambil kita bahas ya, sambil jalan ya. Zidan Hajan. Mudah ya, luas persegi ini ya. Luas persegi yang nomor 1 berarti luasnya gimana? 11 kali 11 ya. Soalnya panjang sama lebarnya sama ya. Berapa? 121. Tasnya apa itu anak-anak? Sentimeter ya, berarti sentimeter per segi. Ya. Tadi gini ya anak-anak, saya lupa belum menyampaikan. Luasnya tadi kan ada panjang, ada lebar. Nah, untuk kasus persegi ya ini ya. Nah, itu panjangnya dan lebarnya kan sama ya. Berarti bisa kita sebut sisi kali sisi gitu aja nggak apa-apa ya. Karena dia tidak punya panjang dan tidak punya lebar. Kenapa kok tidak punya panjang, tidak punya lebar? Ya karena sebenarnya punya, cuma bisa kita sebut sisi aja, bukan panjang, bukan lebar, karena ukurannya sama ya, panjangnya sama. Jadi ini sisi kali sisi ya, sama aja kok. Terus gak usah ngafal rumus lah, tambah bingung kamu yang ngafal rumus ya. Tuh, terus luasnya apa? Yang kedua, apa itu berarti? 9 cm, berarti 9 kali 9. Ya, 81 cm per segi. Ini bacanya centimeter persegi ya, bukan centimeter pangkat 2 ya. Kok ditanya orang, kok centimeter pangkat 2 sekolah mana itu gitu ya. Luas yang ketiga apa? Panjang sisi perseginya 14, berarti 14 kali 14. 196 cm persegi. 196 cm persegi. Nomor 4. Nomor 4 itu luasnya berarti 26 kali 26 ya. 676 cm persegi. Berapa? 676. Kok ada 600, ada yang 500. Kita cek ya. Kita cek. 6 kali 6 berapa? 36 ya. 2 kali 6 berapa? 12 tambah 3. 15. 6 kali 2. 12 ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi 6 7 6. Ya, 6 7 6. Yes. Next nomor 5. Nomor 5 32 dikali 32. 32 dikali 32. Ya, 32 kali 32. Berapa 32 kali 1024. Iya, 1024 centimeter persegi. Nomor 6. 45 kali 45. 2045 kali 45. Kemudian 2025. Berapa? 2025 cm persegi. Gini ya. Ya. Udah ya, anak ya? Ya. Udah ya?
Bisa, luas persegi itu gampang. Pokoknya sisi kali sisi, sisinya sama. Yes, ya. Pokoknya dihafalkan perkaliannya pasti bisa. Kalau nggak hafal perkalian ya lama. Ya, meskipun hafal rumus, tapi perkalian nggak hafal, lama nanti ngitungnya. Ya, tuh. Oke, sementara itu dari Ustadzah. Ini waktunya sudah habis ya. Ya, Time is up. Ya, time is up. Kemuhamadiyahannya hari Selasa depan ya. Nggak apa-apa ya anak-anak ya. Tidak apa-apa.